He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan izinkan saya menyapa dengan sapaan yang spesial di bulan keluarga ini. Salam Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Mari kita membacanya bersama-sama. Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai buku Church Plus Home ini sebenarnya. Jadi dalam renungan hari ini saya ingin menceritakan satu kisah yang diceritakan dalam buku Church Plus Home itu. Ini satu kisah nyata Bapak Ibu, namanya adalah Edi. Edi ini adalah seorang anak yang sangat aktif, anak muda yang aktif di gereja gitu ya. Dikatakan bahwa dia sering sekali ikut semua program anak muda yang ada di gereja. Tapi sayangnya orang tuanya ini jarang ketok gitu ya, jarang ketok di gereja, itu jarang kelihatan. Ya kelihatannya tuh kalau misalnya diantar, mereka nganter atau jemput Edi, nah itu kelihatan sama papanya. Orang tuanya nggak percaya tentang Tuhan Yesus, jadi dikatakan si pembina remaja ini, pembina muda ini nanyain, mamanya nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka berpikir bahwa gereja ini tempat yang aman untuk anaknya pergi hangout, sehingga merasa ya udah kalau gitu kamu di gereja aja gitu. Nah Edi kemudian lulus SMU Bapak Ibu sekalian, dan dia nggak punya uang kuliah, jadi dia memutuskan untuk bekerja, dan dia masih lumayan sering membantu di gereja gitu ya. Dia masih ikut pelayanan di gereja. Namun pelan-pelan tapi pasti dia mulai nggak kelihatan di gereja Bapak Ibu. Dan setelah 18 bulan setelah dia nggak nongol di gereja, Edi ini kedapatan mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan itu hanya awal dari masalah Edi, karena akhirnya Edi itu dipenjara Bapak Ibu sekalian. Seorang yang nampaknya begitu aktif, yang nampaknya rohani bahkan gitu ya, aktif dalam semua program gereja, program yang diadakan gerejanya, ternyata punya iman yang tidak bertahan lama, punya iman yang bisa cepat sekali hilang dan lenyap gitu. Inilah yang terjadi ketika iman itu tidak dihidupi di rumah. Karena faktanya ketika dicerita lebih dalam, Edi ini ternyata di rumah papanya ini sering ngajakin minum. Papa ini peminum keras dan mulai membelikan Edi alkohol dan memaksa Edi gitu ya, ngajakin untuk minum terus gitu, sehingga akhirnya Edi jadi pemabuk. Dan faktanya mamanya sendiri nggak peduli. Mamanya nggak peduli kalau Edi ke gereja apa enggak, intinya Edi kerja, Edi cari duit gitu. Nah pengaruh Edi di rumah inilah yang membuat akhirnya bablas imannya bablas gitu ya. Karena di rumah ini dia sebagian besar hidupnya bukan lagi membicarakan atau menghidupi iman, tapi menghidupi hal-hal duniawi lainnya. Nah Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah membahas tentang iman yang gak boleh dititipin, maka hari ini kita ingin sama-sama memperdalam satu bagian firman Tuhan ini. Kita diingatkan lagi untuk punya iman yang benar-benar kokoh, anti roboh. Iman yang kokoh anti roboh itu dikatakan dalam ayat tadi yang kita baca, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan. Mereka yang dengar dan melakukan, itu mereka seperti membangun rumah di atas batu yang kokoh. Mau ada badai, mau ada angin, gak akan mudah untuk dia roboh. Karena dia menghidupi firman itu. Dia menghidupi iman itu. Dia bukan cuma mendengar, tapi dia menghidupi. Lain halnya di ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukan. Setiap mereka yang hanya mendengar, maka
maka mereka seperti membangun rumah di atas pasir. Kalau ada badai langsung hilang. Saya rasa inilah yang dialami Edi gitu ya. Dia mendengar firman Tuhan, dia aktif di gereja, hidup dalam pelayanan yang mungkin sangat banyak, tapi firman itu hanya didengar. Iman itu hanya didengar dan dipahami, tapi tidak dihidupi. Karena ingat sekali lagi, iman itu bukan bicara soal kita mendengar khotbah saja, tapi bagaimana kita menghidupi. Karena itu perlu sekali lingkungan yang kondusif, yang memungkinkan untuk membantu iman seseorang itu bisa bertumbuh dengan baik, bahkan bisa dihidupi dengan baik sehingga kokoh. Poinnya satu Bapak Ibu, hidupi iman itu gitu ya. Hidupi berarti lakukan. Jadi iman itu perlu dilakukan setiap hari. Kalau hari ini mungkin kita melihat keluarga kita, anak, orang tua nampaknya aktif di gereja, tapi di rumah kok aneh, di rumah kok berbeda, maka ini menjadi introspeksi setiap keluarga. Apakah sejauh ini saya sudah mengajak saudara saya sudah mengajak papa mama saya sudah mengajak anak-anak saya untuk hidup dalam iman yang kamu punya? Apakah saya sudah mengajak mereka untuk melakukan firman Tuhan itu? Atau jangan-jangan yang penting kamu ke gereja deh, yang penting kamu ibadah wes beres? Enggak Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan iman yang kokoh anti roboh itu adalah mereka yang bukan hanya mendengarkan iman, mendengarkan firman, tapi juga menghidupi firman, menghidupi iman yang mereka percaya. Nah Bapak Ibu, karena itu mari kita mulai menghidupi iman yang kita punya. Kalau sebenarnya hari ini jadi semakin komplit gitu ya. Kalau kemarin kita membahas bahwa iman itu nggak boleh dititip-titipin gitu ya, hanya mengandalkan gereja doang gitu ya, jangan asal nitip doang, tapi hidupi itu di rumah, bawa itu di rumah dan hidupi, lakukan. Hari ini kita diingatkan dari cerita Edi, hidupi, lakukan firman itu, lakukan kehidupan iman yang sesuai dengan yang Tuhan mau, sehingga kita semua satu keluarga punya iman yang kokoh anti roboh. Karena itu hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan challenge gitu ya, sebagai satu keluarga. Mungkin bisa ngajakin keluarganya nanti ya, teman-teman, Bapak Ibu bisa ngajakin saudaranya untuk melakukan challenge. Coba ajakin keluarga Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan untuk melakukan challenge, gumulin satu ayat dalam firman Tuhan. Mungkin bisa saja dari Efesus pasal yang keempat gitu ya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 misalnya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, misalnya gitu ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut lagi, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Mungkin ayat ini bisa digumulkan bersama-sama menjadi perenungan saat teduh bareng gitu ya, dan menjadi satu challenge keluarga gitu, dilakukan selama beberapa waktu misalnya gitu ya. Atau mungkin ayat tentang kasih itu sabar, tidak suka marah-marah gitu ya, itu lagu sekolah minggu. Ajakin keluarga doa bareng dan gumulin ayat itu, ayat-ayat yang menyatakan contoh konkret dari iman kita. Kemudian kita coba lakukan challenge itu, coba ya, selama 1 minggu kita berusaha untuk gak ngomong yang jelek, kita berusaha untuk mengatakan hal yang baik, yang supporting gitu ya. Kemudian mungkin pas makan malam, atau pas lagi jalan-jalan bareng, pas ke mall misalnya, ke mall terus ada makan bareng, coba dibicarakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan, coba ajakin, ngobrolin, bahas bareng gimana challenge itu berhasil apa enggak gitu ya, sudah sukses apa belum, gimana pengalaman selama challenge itu berlangsung gitu, ada enggak hal-hal yang ngingetin, ada enggak hal-hal yang mungkin sulit gitu. Ketika ada anggota keluarga yang kesulitan, mari kita support, kita dukung gitu, kita kasih semangat gitu. Buat yang berhasil mungkin kita bisa rayain bareng-bareng gitu ya, kita syukurin bareng-bareng, mungkin bisa bagi-bagi saya juga ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita punya semangat ini, semangat untuk hidup di dalam iman yang kita miliki, sehingga iman kita menjadi iman yang kokoh anti roboh gitu. Kiranya Tuhan mampukan setiap kita untuk hidup dalam keseharian kita bersama Kristus yang kita imani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami rindu untuk menghidupi iman yang kami miliki. Bukan hanya mendengar dan meyakini, tapi kami rindu melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kami percaya ketika kami beriman kepada Tuhan, maka kami mau hidup kami terus diubahkan. Bukan menjadi satu perubahan yang instan dan tiba-tiba kemudian temporer, tapi kami pengen punya iman yang perlahan-lahan terus dibentuk dan semakin kokoh anti roboh.
Biarlah Tuhan menolong, memampukan setiap kami. Tuhan tolong anggota-anggota keluarga kami kalau sampai hari ini mungkin ada anggota keluarga kami yang masih jatuh bangun dengan kehidupan imannya. Tolong gelisahkan hati kami untuk mengajak, menggandeng, merangkul anggota keluarga kami untuk punya iman yang kokoh, iman yang tahan lama. Karena itu kami rindu menjadi keluarga-keluarga yang bukan hanya mendengar, tapi juga menghidupi firman, menghidupi iman yang kami punya. Kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan yang megang kendali dan kasih kami hati untuk menjalani setiap aktivitas sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Joy has come.